Tapi di antara semua itu yang lain tidur, betul-betul kalbunya tidur. Lain dengan Ibnul Qayyim, matanya tidur, kalbunya tidak. Disitulah Allah memberi ilmu namanya min tariqil wahbi, ilmu wahbiyah kata Imam Ghazali, bukan wahabiyah. Wahbiyah. Apa arti wahbiyah? Wahbiyah itu ilmu yang didapat pada orang yang karam fana dalam nama Allah Al-Wahhab. Apa artinya Al-Wahhab? Yang maha memberi. Kalau orang awam, pemberian itu cuma duit makan, kawin, duit makan, kawin. Tapi kalau santri disebut wahab, ilmu. Kalau wali, makrifat. Itu bedanya. Ya. Wa qala Syekh Abdul Qadir Jilani, kata Syekh Abdul Qadir, "Lamma dakhala Baghdad, kullu man dakhala Baghdad min awliya fi 'alam al-ghaib wa ash-shahadatu fa huwa fi 'alam al-ghaib wa ash-shahadatu fa huwa fi diyafatina. Wa nahnu fi diyafati Syekh Ali bin Hayy." Ali bin Hayy ini orang yang disebut sudah tua, tapi dia tahu maqam Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani masuk ke Baghdad, ada wali yang masuk ke Baghdad, ada yang masuk secara zahir, ada yang secara batin. Kata Syekh Abdul Qadir, kami ini semua ditanggung oleh beliau, fidyafati. Sedangkan kami fidyafati Syekh Ali Ibn Hayy ditanggung oleh beliau. Ini adik-adik santri ini didoakan kiai, berarti fidyafati syuyukh. Jadi nggak usah khawatir masalah makan, ya. Kalian nggak usah khawatir masalah makan pun nggak usah banyak-banyak, seperlunya aja. Seperlunya hilang masalah lapar sudah cukup. Dan nggak usah makan enak-enak kalau jadi santri, walaupun kalian orang kaya di rumah, ya. Karena semakin mengurangi jatah badan, disitulah Allah berikan jatah rohani, ya. Semakin mengurangi tidur, lalu sibuk muthala'ah, disitulah Allah berikan keajaiban di dalam kalbu santri. Saya dulu juga suka begadang waktu jadi santri. Tidur jam 2, jam 4 sudah bangun lagi. Tidur cuma 2 jam. Tapi siang wajib tidur walaupun sebentar, ya. Tapi bukan lagi ngaji, ya. Qailulahnya bukan lagi ngaji, apalagi lagi sujud. Ambil qailulahnya lagi sujud. Enggak naik. Sujud, wah khusyuk sekali. Subhanallah. Ada yang tidur lagi berdiri. Ajibnya santri itu bisa tidur lagi berdiri. Orang sudah ruku, dia belum ruku. Hebatnya santri, kalian ini sakti benar. Orang kalau tidur mesti nyandar atau duduk. Ini tidur berdiri, ya Allah nggak jatuh. Sahibul karamah. Syekh Abdul Qadir mengatakan, para wali itu sebagian ada yang Allah lakukan seperti dilakukan kepada Nabi di masa kecilnya. Kalbunya dibedah, dadanya dibedah, dibersihin. Ali bin Hayy begitu. Dan ini diakui oleh Imam Abdul Ghani An-Nablusi dalam kitab Syarah Kejelian bahwa ada wali Allah, kekasih Allah, ketika kecilnya dadanya dibedah oleh Allah lalu dibersihkan. Ali bin Hayy seperti itu. Makanya kita sebagai guru nggak boleh kemudian juga memperlakukan murid secara sama. Nggak boleh sama juga. Karena ada beberapa murid yang nggak bisa baca terus. Ada murid yang sakar, mabuk dalam nama Allah. Jadi kayak orang-orang biasa, kayak orang bodoh kata orang, tapi ternyata di kalbunya ada nama Allah.
Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ini Ali bin Haiti infataqa ratqa qalbi Ali ala Ali bin Haiti wa huwa عنده 7 سنين fakana yukhbir anil mughayyibat. Umur 7 tahun qalbunya dibersihkan Allah sehingga dia mampu bercerita alam-alam gaib. Anak kecil 7 tahun ngomong aneh-aneh yang mana kiai pun tidak sanggup menceritakannya. Ini karomahnya sudah muncul umur 7 tahun. Saya punya beberapa guru dan kawan mengalami hal sama. Qalbunya dibedah Allah di waktu dia kecil. Tapi kawan kita ada yang belajar tarekat banyak, ijazah tarekatnya banyak. Kayak gitu dia gak percaya. Saya aja gak ngalamin, masa dia ngalamin? Saya kan mursyid. Mursyid bullshit kali ya. Jangan hukumi orang ala kita. Rahmat Allah itu wasi'ah. Rahmat Allah itu wasi'ah. Ada lagi mursyid, ya Allah, nggak percaya ada orang lain mimpi bertemu Rasulullah. Karena kata dia, saya nggak ketemu Rasulullah. Masa dia ketemu Rasulullah? Nah, kenapa standar kebenaran dia? Yang menakdirkan, yang memberi mimpi ketemu Rasul Allah apa dia? Allah. Kayak gitu jadi mursyid. Berarti ente jadi mursyid. Ya? Wala taqaf ma laysa laka bihi ilm. Jangan berbicara, jangan berpandangan, jangan komentar kalau kamu tidak ada ilmunya, apalagi tidak merasakannya. Kata Imam Ghazali, man lam yadhuq lam ya'lam lam yadri. Yang enggak pernah merasakan enggak akan paham. Cukup diam. Syukur-syukur sebelum wafat dikunjungi Rasulullah SAW. Tobatlah. Wa ajma'atil ulama ala jalalatihi wa ulumi mansabihi radhiyallahu ta'ala. Ulama sepakat keutamaannya. Di kitab lain disebutkan Ali bin Haiti walaupun sudah tua, suatu malam, tengah malam, entah itu malam Lailatul Qadar atau malam 17 Ramadan, wallahu a'lam, tidak disebutkan secara detail. Berkumpullah beberapa orang, sekitar 40 ulama. Syekh Abdul Qadir Jilani sedang duduk seperti ini. Lalu mereka semua dikasyafkan Allah, dibukakan qalbunya semua, bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani semua wali ada di telapak kakinya. Akhirnya Ali bin Haiti yang pertama melihat, karena dia hatinya paling bening. Dia langsung datang ke Syekh Abdul Qadir, bersimpuh, dulu nggak ada meja begini, bersimpuh, langsung kemudian mengambil kaki Syekh Abdul Qadir Jilani dan diletakkan di bagian bahu. Itu malam yang penuh syahdu. Tapi kalau orang tidak paham akan dianggap syirik, akan dianggap khurafat. Maka siapa saja yang kakinya ditaruh di bahu, kaki Syekh Abdul Qadir ditaruh di bahunya, di saat itulah mereka menghinakan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia sah menjadi wali. Itu yang hadir semuanya wali, tapi belum berpangkat kutub. Tapi dengan mereka ada ngambil berkah, itu baru kaki Syekh Abdul Qadir Jilani, dan semuanya menjadi wali Allah Al-Aqtab disebutnya. Allah Ta'ala. Wali itu bukan orang yang keramat, bisa jalan di atas air, bisa terbang. Kalau terbang, burung tiap hari terbang, bukan wali. Tenggelam berjam-jam gak mati, ikan dari awal lahir sampai sekarang gak mati-mati ya. Bukan itu yang disebut wali. Wali itu orang yang di kolbunya ada cahaya nama Allah.